Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat semuanya. Kita kembali berjumpa dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Haleluya. Seperti biasa kita naikkan pujian dan kita masuk dalam penyembahan. Setelah itu kita bertanya apa Bapak yang mau katakan hari ini untuk pengajaran lebih lanjut lagi untuk firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Amin. Rencanamu indah bagiku. Amin. Kami percaya Bapa. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi katakan, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya, rencanamu indah. Amin. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu yang bagiku. Amin. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sempurna bagiku. Terima kasih Bapa, sangat sempurna Engkau Tuhan. Kami percaya dalam segala kesempurnaan yang Kau berikan ya Bapa. Amin. Kami percaya Tuhan. Amin. Amin. Sempurna, sungguh indah dan sempurna Bapa buat kami. Terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Haleluya, kami percaya rancanganmu indah, rancanganmu sungguh menjamin bagi kami Bapa. Haleluya, tak terselami kasih-Mu bagi kami, tak terduga dalamnya cinta-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih.
Bapa. Bapa terima kasih, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh besar kasih dan setiamu bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur kami naikkan bagimu Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Inilah pujian dan sembah kami Bapa. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu yang hendak Engkau sampaikan bagi kami. Kami mau terus belajar dan tinggal di dalam segala rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkatilah anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan judul Tetaplah Bertekun. Dari judul Tetaplah Bertekun itu berarti saudara harus tetap bertahan dalam menghadapi segala hal. Karena Tuhan punya tujuan yang indah buat saudara. Nah, saya mengambil di dalam Roma 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-5. Kalau saudara mau kita membaca sampai ayat yang ke-11 gitu ya. Nanti di rumah bisa diselesaikan, tetapi saya hanya mengambil dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam ayatnya di ayat yang ketiga, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, sungguh sukar ya untuk melakukan hal ini. Tetapi saya mau terus mengajak Bapak Ibu untuk semakin mengerti dalam pengharapan ketika engkau tahan uji menghadapinya. Kalau kita dipasang dengan segala patok, yaitu patok masalah, patok persoalan, itu di sana Tuhan akan menguatkan kepada kita. Kalau kita tidak masuk dalam ujian itu, mungkin kita tidak bisa akan bertahan, tetapi kita akan semakin bertahan dan tidak mudah tergoyahkan. Ada seorang petani Bapak Ibu, dan semua petani yang menggarap sawah, tanah sawah itu tanah yang keras atau tanah yang gembur? Tanah yang sangat gembur. Kalau saudara setiap hari disirami dengan kebenaran firman Tuhan, saudara isi dengan pujian, penyembahan, itu taman hati saudara itu digemburkan bagaikan tanah sawah gitu ya, bukan tanah ladang. Kalau tanah ladang, tanah gunung itu masih keras kalau nggak musim hujan. Tapi kalau tanah sawah, sekalipun musim kemarau tetap diairi. Sedangkan air untuk ke sawah itu kita sudah punya jatah sendiri. Jadi kalau kita punya sawah di satu daerah gitu ya, hari ini saya menanam, itu sudah ada air yang dijatahkan buat sawah kita. Kebetulan saya punya sawah, jadi saya mengerti gitu. Nah, saya punya petaninya, bapak yang menggarapnya itu, beliau kalau sudah habis mengemburkan tanahnya, itu beliau patok gitu, dipatok sama dia, memakai satu besi gitu ya. Dia bilang, Bu, ini buat patokan supaya tidak dicabut orang. Orang-orang sawah itu juga banyak yang nggak jujur, jadi mesti mengurangi batas begitu ya. Dan punya saya itu dipatok sama orangnya, dan saya tanya, kenapa Pak kok seperti itu? Dan bapak ini menjawab, iya, ini harus dipatok, digoyang. Cara mematoknya itu bukan cuma ditancap gitu, enggak. Dia masukkan di tanah, karena gembur ya tanahnya, ditancapkan terus
goyang. Setelah pas pada posisinya dalam patok itu, dia ini pukul gitu, besinya itu dipukul dengan batu, cedok sampai tidak goyang karena tanahnya gembur. Kalau tanah yang gembur itu mudah sekali rapuh gitu ya, mudah untuk dicabut. Oh ya. Dan supaya apa? Supaya tidak goyah dan tidak mudah dicabut oleh orang-orang itu nakal. Jangankan itu patok dari kita, patok yang dari agraria aja bisa dipindah loh tempatnya. Tetapi ingat firman Tuhan mengatakan kalau engkau memindah patok tanah yang bukan menjadi milikmu, itu sangat berbahaya. Nanti ketika meninggal, bumi pun, tanah pun tidak akan menerima mayat itu. Itu nyata. Saya pernah beberapa waktu yang lalu waktu saya pelayanan dalam pemakaman kematian itu yang terjadi gitu ya. Tapi saya tidak cerita ke sana, saya tidak kesaksian, tapi saya mau katakan tentang patok ini. Ketika saudara dipatok oleh Tuhan, apa sih patok? Dipasang patok itu kalau tanah itu bisa berteriak, besi itu bisa berteriak, mereka kedua-duanya itu sakit loh. Tanahnya sakit, besinya juga pusing gitu ya. Dicedok gitu, saya bayangan seperti itu. Nah, tetapi di sini yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu di ayat 3, kita baca ayat 1 aja ya supaya nggak bingung gitu ya. Hasil pembenaran. Nah, ini dari hasil pembenaran itu adalah sebuah patokan. Sebuah patok yang ditanam. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, kita bermegah di sana. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Makanya seperti apa yang dipatok, yang ditancapkan, yang saya cerita tadi ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketika saudara kuat dan tahan, tidak ada yang bisa memindahkan, tidak ada yang mengalihkan patok saudara. Jadi kalau saudara mengalami masalah persoalan, tetaplah bertahan dalam iman percayamu dan dalam pengharapan kepada Kristus. Dia selalu ada di dalam hidup saudara. Di ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Percayalah. Masa depan yang Tuhan janjikan itu adalah masa depan yang indah, masa depan yang istimewa. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi bukan main-main, tetapi itu dikaruniakan kepada kita. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Jadi kasih karunia Allah sudah dicurahkan di dalam setiap hati saudara oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu di ayat yang kelima. Jadi saudara dan saya sudah menikmati kasih karunia, dan kasih karunia yang dari Tuhan itu untuk kita melalui Roh Kudusnya. Seperti apa yang saya katakan tadi, dipatok. Kenapa Pak kok seperti itu? Supaya tidak mudah untuk dicabut. Saya tahu dari patok agraria saja bisa dipindahkan, apalagi itu patok ketika kita mau menanam padi itu. Jadi supaya enggak diambil, jadi harus kuat. Demikian pula masalah persoalan yang menindih keberatan pikiran saudara, masalah persoalan yang membuat saudara sakit, membuat saudara tertekan, membuat saudara tidak bisa goyang, sepertinya tidak ada jalan keluar. Karena di sana ada tujuan Tuhan supaya saudara kuat di dalam iman. Karena dalam hidup ini kita sering itu menghadapi berbagai
sebagai badai permasalahan, badai-badai persoalan. Dan badai-badai persoalan itu datangnya dengan tiba-tiba, tanpa disangka-sangka. Sakit penyakit datangnya dengan tiba-tiba, masalah datangnya dengan tiba-tiba, semua datangnya dengan tiba-tiba yang tidak pernah kita rencanakan. Maka dari itu Tuhan selalu mengajarkan melalui renungan kebenaran firman ini supaya kita semua boleh menjadi kuat. Amin. Dan hal yang seperti ini tidak jarang sekali tidak terjadi, pasti terjadi. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang adil. Amin. Tuhan yang luar biasa. Kadang kita mengatakan, Tuhan itu enggak sama sekali ya, pilih kasih ya. Yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Ingat saudara, kalau Tuhan mau itu membabatnya nggak usah hitungan hari, hitungan detik selesai loh. Maka dari itu jangan sampai saudara dan kita semua mengumpat Tuhan dan tidak mempercayai Tuhan dan membiarkan, menggampangkan, memudahkan gitu ya untuk berucap yang negatif tentang Tuhan. Ingat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang sangat cinta kita, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Karena apa? Karena sesulit apapun masalahmu, permasalahan saudara dalam hidup ini ibarat goyangan dan pukulan keras ke patok, agar patok yang ditanam di dalam saudara itu tidak mudah tercabut oleh iblis. Karena masalah persoalan datang, pasti saudara akan mudah sekali gitu ya berputus asa, menyangkal Tuhan, berpindah kepercayaan, dan saudara akan berkata, alah semua sama aja. Tidak sama. Ketika saudara ada di dalam Yesus, ketika saudara beriman penuh kepada Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi, dan yang menjadi hakim di akhir zaman, saudara tetap terselamatkan. Amin. Nah, ini tidak berbicara tentang hal itu, tetapi ini suatu bukti yang nyata. Janganlah engkau goyang. Di sini saya tulis demikian ya. Sulit bagi kita untuk menyadari dan memahami bahwa permasalahan dalam hidup kita ibarat goyangan dan pukulan keras ke patok agar patok penancap kuat. Amin. Permasalahan bisa merupakan campur tangan Tuhan untuk menguatkan iman kita, menguatkan iman saudara. Dan cuma satu, percayalah. Percayalah dalam setiap permasalahan yang saudara hadapi, yang sedang saudara hadapi, yang sedang belum ada jalan keluarnya sampai hari ini, saudara tetaplah percaya. Karena dari semua itu Tuhan punya maksud baik bagi kita semuanya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat untukmu. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagimu. Yang Tuhan rancangkan adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan saudara tidak akan pernah dibiarkan ada di dunia orang mati, tetapi saudara selalu diangkat di dunia orang yang hidup. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tetaplah bertekun, tetaplah percaya, tetaplah berharap dan mengandalkan Tuhan, karena Dia berkuasa atas hidup saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang Kau ajarkan. Kami mau terus belajar untuk bertekun, percaya, beriman Tuhan. Apapun yang sedang terjadi saat ini bagi kami akan menjalani bersama-Mu. Bersama orang-orang kudus-Mu, yaitu para malaikat sorgawi-Mu, yang selalu menuntun dan mengarahkan kami di dalam jalan kebenaran. Karena kami percaya Engkau tahu batas-batas kemampuan kami Tuhan. Ketika kami tidak mampu, Engkau tidak akan pernah membiarkan dan mengizinkan masalah persoalan itu akan datang kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Diberkatilah kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.